Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terbaru ke Iran Sabtu waktu setempat. Serangan menyasar pertahanan udara Iran. Centcom merilis rekaman detik-detik saat jet-jet tempur lepas landas sejumlah rudal juga ditembakkan dalam 8 kali serangan berturut-turut untuk melemahkan militer Iran. Centcom mengklaim IRGC bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania yang menewaskan 2 tentara Amerika Serikat. Sementara itu di sisi lain, saudara, militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal sebagai balasan atas Amerika Serikat. Salah satu yang diserang adalah pangkalan militer Amerika di Arab Saudi. Iran menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dengan rudal balistik. Pemerintah Arab Saudi ini belum memberikan konfirmasi maupun bantahan atas laporan yang beredar tersebut. Namun otoritas pertahanan sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan dini bagi warga di kota Al-Harj dan Yanbu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan peringatan keras ke Amerika Serikat. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri menilai eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran kian memanas karena kedua belah pihak sudah melupakan klausul mengenai penghentian segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, bilang ancaman yang dikeluarkan Mojtaba Khamenei merupakan peringatan yang cukup serius dan perlu dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Berikut analisisnya untuk Anda. Mbak Isa, kalau kita lihat eskalasi yang terjadi 7 hari terakhir ini, serangan pertama ke Arab Saudi diluncurkan Iran. Apa sebenarnya pesan dari serangan ini menurut Anda, Mbak Isa? Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya, sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Yang sekarang kita lihat adalah ini kan ada pelanggaran yang dianggap oleh Iran dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz sehingga Iran melakukan retaliasi, ya. Dan kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat saat ini tidak juga melepaskan sebenarnya Selat Hormuz untuk bisa dikuasai oleh Iran. Di sisi lain Iran pun sama, tidak akan mau melepaskan Selat Hormuz karena Selat Hormuz ini dianggap sebagai sebuah nuklir ekonomi yang dimiliki oleh Iran, ya. Ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan senjata nuklir manapun karena dia bisa menutup Selat Hormuz apabila terjadi pelanggaran atau kemudian eskalasi perang yang terjadi oleh Amerika Serikat gitu. Di sini kita lihat gamenya kembali menjadi sebuah chicken game theory, dalam artian kedua belah pihak ini tidak mau sebenarnya, ya, menjadi pihak yang kalah. Jadi mereka ini takut sebenarnya untuk bisa menuruti MOU. Karena apa? Karena kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun yang paling menguntungkan itu adalah sama-sama stand down, di sini kita lihat bahwa keduanya itu sama-sama melakukan, ya, eskalasi atau menaikkan tensi dari peperangan ini. Dan ini yang sebenarnya kita khawatirkan, ya, bahwa MOU-nya sebenarnya ke depannya ini menjadi gagal. Oke, Bang Stani, ketika MOU dianggap sudah tidak berarti lagi dan kemudian masing-masing negara Iran dan juga Amerika Serikat seakan-akan menciptakan eskalasinya sendiri. Lalu apa yang Anda baca dari peringatan yang dikeluarkan Mojtaba kali ini? Apakah peringatan yang disebutkan oleh Mojtaba ini bisa dikatakan peringatan yang cukup serius dan perlu dikhawatirkan Amerika Serikat? Ya, perjanjian itu memang rapuh. Jadi sekarang perjanjian itu tidak ditaati, semuanya sudah melanggar, sehingga dampaknya seperti ini. Nah, kekhawatiran saya adalah ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital. Misal
kapal induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal, ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Misalnya nanti AS melakukan serangan darat atau penerjemahan lintas udara, ini yang berbahaya. Yang kedua sebenarnya ini ada ancaman serius lagi adalah di Eropa ini akan memasuki musim dingin, sementara pasukan gasnya itu sebagian besar dari Qatar yang menggunakan kapal di Selat Hormuz. Nah, ketika perang ini terus nanti terjadi, maka nanti akan krisis energi di Eropa. Ini cukup berbahaya juga. Jadi intinya adalah Amerika menggunakan taktik militer yang canggih, sementara Iran menggunakan perang asimetris yang menggunakan ekonomi sebagai senjata utamanya. Jadi ini kalau misalnya dibiarkan, pelanggaran-pelanggaran ini dampaknya bukan hanya terhadap Iran, terhadap Amerika, tapi terhadap dunia. Artinya perang ekonomi ini bisa dikatakan dampaknya akan lebih masif. Lalu Mbak Isa, ketika Arab Saudi, Yordania, Kuwait dan juga Bahrain, mana lagi setidaknya sekutu AS yang bisa dijadikan target? Kalau tadi Bang Stani menyebutkan bisa saja loh kapal induk Amerika Serikat ini diserang ketika Iran marah. Mbak Isa? Masih di mute, mohon maaf. Ya, kita lihat sebenarnya mungkin saja itu terjadi karena kemarin kita baru menyaksikan sebenarnya statement dari Mohsen Rezai yang menyatakan bahwa kalau Amerika Serikat terus melakukan serangan terhadap Iran, maka kemudian Iran ini tidak akan ragu lagi untuk kemudian hanya melakukan retaliatory attack, tapi nanti akan berkembang menjadi full offensive attack. Nah, kita lihat di sini berarti kan statement itu menyatakan bahwa Iran nanti tidak akan kemudian menunggu aksi untuk Amerika Serikat untuk bisa melakukan serangan-serangan ke negara-negara lainnya. Saya rasa sekarang sebenarnya Iran ini sudah berkomitmen untuk bisa mengembalikan sekitar 1,5 kali lipat dari serangan yang diterima oleh Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Nah, tetapi permasalahannya kan kita lihat di sini posisi negara-negara Arab Teluk ini juga sekarang sudah mulai pecah dan berbeda-beda. Rata-rata sebenarnya negara Arab Teluk ini berusaha untuk melakukan yang namanya strategic hedging. Jadi mereka tetap mendukung Amerika Serikat, tetapi mereka tetap menyediakan sebuah ruang yang memungkinkan Iran untuk memenangkan perang ini gitu. Sehingga tadi ya jalur mereka untuk kemudian melakukan diplomasi dengan Iran ini tidak tertutup secara total. Misalnya saja kemarin kita melihat di dalam pemakaman Ali Khamenei, ya Saudi Arabia ini mengirimkan delegasinya. Meskipun ada beberapa negara seperti UAE yang secara tegas mereka menolak untuk hadir ke sana karena hubungannya sangat dekat dengan Amerika Serikat dan sudah ada normalisasi hubungan dengan Israel gitu ya. Tapi itu memperlihatkan bahwa Saudi Arabia sebagai salah satu negara yang kemudian terbesar di GCC itu memperlihatkan adanya itikat baik untuk tetap melakukan diplomasi gitu. Sehingga sebenarnya terbuka jalur-jalur untuk diplomasi ke depannya untuk negosiasi di antara Amerika Serikat dengan Iran. Nah, yang kita khawatirkan sekarang apabila Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama tidak bisa menurunkan egonya, tidak ada komunikasi antar elit melalui hotline misalnya, tidak ada kemudian hubungan yang bisa fungsional di dalam multilateral kerjasama seperti OKI lalu kemudian seperti PBB, yang ini kita khawatirkan adalah distrustnya atau ketidakpercayaan satu sama lainnya ini menjadi semakin besar. Sehingga ini membuka peluang bagi kedua negara untuk sama-sama saling menyerang tanpa adanya komunikasi yang efektif. Ya, apa yang kemudian bisa terjadi? Ya, dikhawatirkan ini akan menjadi konflik yang kembali ke full scale attack seperti di tanggal 28. Dan kita tidak mengharapkan itu untuk kemudian kembali terjadi. Ya, tapi Bang Stanley, kalau kita melihat saat ini Amerika Serikat mengklaim bahwa akan menghentikan serangan selama 7 hari. Apakah ini bisa dipercaya ataupun penghentian serangan ini artinya bisa menyiapkan serangan yang lebih luas lagi untuk Iran menurut Anda? Ya, yang sudah ditandatangani aja kan tidak bisa dipercaya ya. Tanda tangan Trump yang sudah ada saja tidak dipercaya, kemudian tanda tangan Iran juga tidak dipercaya. Jadi apapun pernyataannya saya kira saat ini situasinya belum ada kepastian. Jadi situasi di Timur Tengah itu ketidakpastiannya tinggi. Nah, tapi Amerika akan melancarkan serangan yang besar lagi, itu bisa saja terjadi ketika objek-objek vital mereka diserang. Jadi Trump punya kebutuhan juga. Trump punya kebutuhan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa doktrin militer mereka masih kuat. Karena akan ada pemilu selah. Kalau Amerika dianggap lemah, Amerika menunjukkan kelemahannya, ini berbahaya bagi Trump. Saya kira Trump akan terus melakukan serangan yang jauh melebihi Iran dan ingin serangan yang untuk semakin melemahkan Iran supaya dia juga tidak kehilangan muka dengan pendukungnya. Jadi tidak ada kepentingan tunggal di sini, jadi banyak kepentingan yang terjadi sehingga situasinya sulit dibaca dan ketidakpastiannya tinggi. Jadi saya kira
pancingan-pancingan Iran itu bisa membuat Amerika melakukan serangan yang lebih besar lagi. Tapi apakah ini artinya amunisi yang tersedia baik dari Amerika Serikat dan Iran ini masih sama-sama kuat, masih memiliki amunisi yang bisa dikatakan membuat eskalasi perang ini lebih besar lagi menurut Anda? Ya pasti Amerika cukup kuat secara teknologi, secara alutsista dia cukup besar kemampuannya. Dan Iran saya kira 40 tahun di blokade, dia di embargo, dia juga mampu menghasilkan alutsista secara mandiri. Kedua negara ini mempunyai alutsista yang cukup kuat dan amunisi yang cukup kuat. Apalagi kita lihat polanya, ketika ada 7 hari serangan, kemudian 7 hari jeda. Jeda ini maksudnya adalah reload ya, reload amunisi, memproduksi amunisi lagi. Jadi nanti serangannya juga akan lebih kuat lagi. Mbak Isa, serangan bisa dikatakan bisa saja meluas, namun targetnya yang juga dikhawatirkan adalah pangkalan-pangkalan militer. Apa yang Anda lihat dari serangan balasan beruntun ini, Mbak Isa? Ya, kalau kita lihat di sini Iran masih berusaha untuk fokus ke fasilitas-fasilitas militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun kita lihat sebenarnya prinsip yang sebaliknya itu dilakukan oleh AS yang mengincar sebenarnya fasilitas sipil yang ada di Iran. Kenapa kemudian fasilitas sipil? Jawabannya satu, sebenarnya Amerika berusaha untuk memutus kemampuan Iran untuk bisa bertahan di dalam perang yang sifatnya itu asimetris dan perang atrisi. Karena apa? Fasilitas penunjang seperti misalnya stasiun kereta api, jembatan, lalu kemudian pabrik-pabrik, itu sebenarnya mendukung kekuatan Iran untuk bisa bertahan melawan tekanan Amerika Serikat, khususnya tekanan ekonomi yang diciptakan oleh blokade di atas blokadenya Iran di Selat Hormuz.